sudah melakukan Rapimnas sekaligus pengukuhan pengurus Kadin yang jumlahnya triple digit. Dan tentunya juga apresiasi temanya adalah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya kita melihat di tengah pertentangan global, keberadaan Kadin ini menjadi penting untuk menjaga, satu adalah daya beli nasional, kedua untuk mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga mendorong investasi. Karena investasi ini menjadi tantangan terbesar ke depan kalau kita mau tumbuh pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%, maka kuncinya hanya dua. Satu, menjaga daya beli masyarakat, yang kedua meningkatkan investasi, ketiga tentu penciptaan lapangan kerja yang otomatis akan mengurangi kemiskinan. Target Pak Presiden tentu kemiskinan mendekati nol, dan juga kita menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun ke depan bisa mencapai 7 atau 8%. Nah, pemerintah juga akan terus melanjutkan hilirisasi, dan hilirisasi tentu didorong untuk menambah devisa. Pemerintah sendiri sedang mengkaji untuk devisa hasil ekspor yang kemarin 3 bulan waktunya diperpanjang lagi, tetapi sektornya adalah sektor mineral dan juga perkebunan. Karena kita sangat membutuhkan dolar ke depan, dan itu hanya bisa kalau kita menghasilkan devisa. Nah, salah satu quick yield adalah pengembangan pariwisata. Karena pariwisata kita punya destinasi yang banyak, tetapi yang kita perlukan adalah jembatan udaranya. Nah, jembatan udaranya adalah kita akan membuat dan mendorong agar pesawat-pesawat regional bisa masuk dalam destinasi kita. Sebagai contoh di Tanjung Playang atau Bangka Belitung, di mana akan dibuka. Demikian pula apabila bencana sudah selesai di Mandalika dan juga di Labuan Bajo, itu bisa ada pesawat regional yang langsung masuk ke sana. Nah, tentunya dengan adanya pariwisata itu akan menyerap tenaga kerja, mendorong UMKM makanan minuman. Nah, ini menjadi penting, dan hospitality. Dan yang terakhir tadi juga saya sampaikan bahwa kerjasama multilateral akan terus didorong, baik dengan level ASEAN maupun G20. Kemudian juga Indonesia sedang berproses di dalam finalisasi EU-SEPA dengan Eropa, kemudian juga dengan proses aksesi OECD yang kemarin sekjennya ke sini, dan kita juga sedang berbicara dengan negara-negara BRICS. Demikian. Kenaikan UMP dan juga PPN ke depan bagaimana kira-kira dampak? Pertama, UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Ada kekhawatiran akan ada PHK Bapak UMP naik 6%? Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Pak, soal mendewan PPN DTP properti bakal dilanjut di 2025 nggak Pak? Ini juga akan kita bahas terkait dengan insentif fiskal yang akan disiapkan untuk tahun depan. Pak, soal DH itu perpanjangannya berapa lama? Besaran sama panjang waktunya berapa lama? Masih akan dikaji, dalam waktu dekat akan diumumkan. Tapi sektornya pasti perluas ke minerba. Pasti akan diperpanjang, dan sektornya adalah minerba dan juga hasil dari perkebunan. Dan sekarang sedang kita bahas juga dengan Bank Indonesia terkait insentif yang bisa diberikan. Ya, terima kasih. PPN pasiennya apa Pak?